Ke Power Lunch CNBC Indonesia dan kami masih bersama dengan Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja Kemenko Perekonomian, Denny Puspa Purbasari. Ibu Denny, kita lanjutkan kembali ya dialognya. Lalu bagaimana pandangan Ibu terhadap urgensi reskilling ataupun upskilling tenaga kerja di Indonesia saat ini? Sangat urgent, karena kita 5 tahun lagi akan menghadapi puncak bonus demografi. Artinya rasio dari orang muda usia produktif dengan dependents, yaitu orang-orang tua dan anak-anak ini yang tertinggi. Artinya apa? Waktu kita untuk kemudian membuat anak-anak muda usia produktif ini kemudian bisa seproduktif mungkin. Artinya produktif apa? Menghasilkan ya income setinggi mungkin, ini waktunya pendek, hanya 5 tahun. Nah karena itu reskilling upskilling dibutuhkan. Karena itu prakerja bukan hanya kepada yang menganggur, karena yang menganggur 5%, yang bekerja 95%. Tapi yang bekerja menghadapi disrupsi, menghadapi kemudian perubahan teknologi, bagaimana kita bisa selalu relevan dan keep up. Karena itulah kenapa prakerja hadir memberikan akses reskilling dan upskilling. Jadi narasi reskilling dan upskilling ini sudah narasi global, bahkan masuk di SDG. Jadi SDG itu ada lifelong learning, karena kalau kita kemudian merasa bahwa baik-baik saja di pekerjaan ini, percayalah, tidak. Kalau orang tim saya mengatakan tidak seperti itu Agusto gitu kan. Nah, jadi kita harus selalu belajar meningkatkan skill kita. Jadi yang disebut reskilling upskilling itu seperti apa? Pekerjaan itu membutuhkan beragam skill. Skillsnya itu ada skills vertikal, artinya basic, intermediate maupun advance, tapi juga skill horizontal. Seorang marketer harus kemudian tahu komunikasi, tahu kemudian SEO, tahu digital marketing, tahu kemudian data visualization, tahu business intelligence. Ini adalah skill yang sifatnya adalah horizontal. Bisa dibayangkan pekerjaan-pekerjaan ini skillnya itu bergerak terus. Jadi untuk bisa produktif, orang yang bekerja pun harus selalu belajar, harus selalu meningkatkan keterampilannya. Dan kemudian kalau kita income-nya misalnya stuck seperti ini, tapi ada opportunity lain, mungkin kita reskilling, artinya adalah pindah profesi, pindah pekerjaan. Mungkin kita menjadi wirausaha ketika kita sudah mendekati usia pensiun misalnya saja. Jadi prakerja itu serve usia 18 sampai 64 tahun. Jadi ini sudah menjadi katakanlah isu global, tren global bahwa reskilling, upskilling itu menjadi hal yang penting supaya kemudian angkatan kerja kita bisa sejahtera, bisa bertahan. Nah, dan yang penting juga ini adalah perlu saya sampaikan untuk reskilling upskilling ini inklusivitas, bukan hanya top piramida. Karena itu saya ya di prakerja ada pelatihan AI, tapi pelatihan MS Word itu juga ada. Pelatihan yang basic ya seperti Excel pun juga ada. Kemudian Adobe Photoshop juga ada. Tetapi yang AI powered juga ada gitu. Karena tadi peserta prakerja itu ada yang lulusan SD sampai dengan S2 pun juga ada seperti itu. Baik, artinya formal education ini tidak cukup lagi saat ini. Saya mengatakan bahwa saking dinamisnya kita harus kemudian komplement. Jadi tidak ada yang one size fits all. Pendidikan dan ketenaga kerjaan atau pelatihan itu harus kemudian saling melengkapi. Karena tadi bahwa ternyata HR itu ketika merekrut orang itu yang dilihat adalah skill first. Bukan sekedar ijazah, tetapi apa yang kamu bisa. Karena itu misalnya accountants kemudian paham tentang aplikasi-aplikasi di bidang akuntansi. Kemudian orang manajemen juga tahu tentang business intelligence dan segala macam aplikasi dan tools untuk kemudian menjadi, saya nggak tahu, marketing, financial analyst dan segala macam. Jadi dunia kerja selalu menuntut kita untuk lebih, karena itu kita harus kemudian bersiap. Nah, jadi detection terhadap tren skill ke depan itu harus kita tangkap, kemudian informasikan kepada market. Dalam hal ini kita punya 244 lembaga pelatihan dan KIPS Counting. Ini ada sekolah vokasi juga di situ, sekolah vokasi IPB ada, sekolah vokasi UGM ada, LPK, LKP, BLK komunitas ada, korporasi seperti Hino, United Tractors juga ada. Jadi di prakerja ini semua orang yang punya skill atau keahlian itu tolong masuklah ke prakerja untuk kemudian bisa menyediakan pelatihan supaya kita semua itu naik kelas secara inklusif. Baik, lalu Ibu Deni, bagaimana pemerintah melalui program prakerja berupaya mendorong agar pelatihan-pelatihan yang ada ini bisa sesuai dengan kebutuhan di lapangan dan juga bisa menunjukkan program ini bisa mendukung para pekerja agar lebih maksimal lagi? Ya, jadi prakerja itu menggunakan report seperti Critical Occupation List, itu dipublish oleh World Bank, kemudian Online Vacancy Outlook, kemudian juga Indotas yang diterbitkan oleh Bappenas kerjasama dengan Australian Government. Kita juga melihat reportnya dari LinkedIn, kemudian report dari job portals teman-teman kita yang ada di ekosistem, dari Jobstreet, ada dari karir.com,
dari apa namanya top karir dan lain sebagainya. Selain itu kita juga tadi sudah apa namanya juga scraping dari beberapa job portal yang ada dan kita tarik bagaimana sih sebenarnya trennya. Jadi bukan apa ya, kita karena sudah menggunakan integrasi dengan job portal maka lowongan-lowongan pekerjaan yang listing hari ini itu apa trennya kita tahu. Karena itulah kita kemudian dari pengetahuan ini kita informasikan kepada lembaga pelatihan, kalau kalian menyediakan pelatihan ini akan prioritas. Karena apa? Di ekosistem prakerja belum ada, di lowongan pekerjaan di job portal dibutuhkan. Jadi mereka kemudian bisa diprioritaskan ketika masuk assessment dari pelatihan prakerja seperti itu. Nah jadi itu reference kita untuk melihat sebenarnya pekerjaan atau pelatihan yang kita lakukan itu apakah match dengan lowongan pekerjaan atau tidak. Dan tadi saya katakan bahwa asosiasi bisnis itu juga menjadi salah satu reference kita. Karena tadi setelah di-assess 137 indikator kelayakan dari apa namanya pelatihan tersebut, itu juga kemudian ada verifikator dari Dudika begitu. Sehingga dengan berlapis-lapis seperti itu saya yakin bahwa pelatihan prakerja bermanfaat untuk meningkatkan competitiveness dari angkatan kerja kita. Baik, berikutnya secara umum bagaimana prakerja berkontribusi untuk menciptakan jumlah tenaga kerja produktif di Indonesia ke depan? Meningkatkan jumlah tenaga kerja produktif. Jadi ada tenaga kerja yang mungkin kurang produktif, itu betul. Karena itulah perlu reskilling upskilling. Yang kedua adalah ada yang bukan angkatan kerja. Nah di sini tentu kita tahu bahwa partisipasi kerja perempuan itu baru 58%. Sementara untuk laki-laki 87%. Padahal secara pendidikan laki-laki dan perempuan itu hampir hampir sama. Ini kan suatu yang mungkin agak kita sedikit prihatin gitu ya. Karena ketika orang tua berinvestasi pada pendidikan laki-laki dan perempuan itu sama, kok yang laki-laki berpartisipasi dalam job market ini tidak. Nah, jadi kita mencoba untuk melihat ini, apa sih kendalanya kenapa perempuan tidak banyak yang pergi ke job market. Alasannya antara lain misalnya saja, tentu saja perempuan untuk berlatih itu kalau harus commute itu akan repot. Bekerjanya jaraknya jauh itu repot, apalagi untuk yang berkeluarga. Nah, belum lagi kemudian hambatan sosial maupun budaya yang ada. Jadi prakerja dengan menyediakan pelatihan online, perempuan bisa belajar coding dari rumah. Bisa belajar customer service dari rumah, SEO dari rumah. Dan kemudian bekerjanya lewat internet, online itu bisa. Saya barusan pulang dari Rote, ada anak prakerja yang dia sebelumnya bekerja di Kupang, tapi karena pandemi dia pulang ke Rote, ujung selatan Indonesia. Dia sekarang ini mulai dari tahun 2021 sampai dengan sekarang sudah punya lebih dari 1.000 clients profesional yang belajar wawancara dalam bahasa Inggris. Jadi ada S3, S2 yang belajar sama dia dan pendapatan dia 4 kali lipat lebih besar daripada ketika dia dulu bekerja secara offline di Kupang. Jadi kalau mengenal skill digital, saya yakin itu satu katakanlah pasport untuk menuju kepada opportunity yang lebih luas. Baik, berikutnya Ibu Deni, Indonesia memiliki keunggulan terkait dengan bonus demografi yang Ibu sampaikan waktu kita tinggal 5 tahun lagi. Namun bagaimana komitmen pemerintah untuk memastikan bonus tersebut dapat berkontribusi positif terhadap perekonomian Indonesia dan era generasi emas Indonesia di 2045 dapat tercapai? Ya, jadi kalau bicara bonus demografi kita bicara usia produktif. Jadi usia produktif menurut BPS adalah 15 tahun ke atas. Prakerja 18 tahun ke atas sampai dengan 64 tahun. Jadi kalau kita melihat usia 15 tahun artinya adalah mereka masih duduk di bangku sekolah. Di sini mungkin SMA kelas 1. Nah karena itulah saya tadi sampaikan bahwa prakerja ini sebenarnya adalah implementasi dari konsep adult learning education atau lifelong learning tapi di segmen orang dewasa. Bahwa pendidikan itu tidak bisa diartikan hanya dalam arti sempit, yaitu dari SD atau PAUD sampai dengan kuliah. Tetapi setelah lepas kuliah ketika kita bekerja, pendidikan itu masih berlangsung yang namanya pendidikan sepanjang hayat, lifelong learning. Nah disitulah prakerja kemudian masuk untuk memberikan reskilling dan upskilling. Bonus demografi 5 tahun lagi puncaknya. Sekarang ini per hari ini ada orang-orang yang bekerja dari usia 18 tahun sampai 64 tahun. Yang 64 tahun masih sehat loh, masih banyak mungkin yang sehat. Bagaimana mereka tidak membebani generasi sesudahnya. Kita sering anak muda bilang generasi sandwich karena orang tuanya kemudian tidak lagi produktif, mereka membiayai dan juga membiayai anak-anaknya. Bagaimana yang tua kemudian sehat,
dan produktif dan bisa kemudian tetap menghasilkan. Sedangkan kemudian yang muda jangan berhenti di sini saja, tapi tingkatkan terus skillnya supaya apa? Supaya income kita kemudian meningkat. Studi dari JPAL maupun Presisi Indonesia, 2 dari 13 lembaga yang mengevaluasi prakerja secara independen, menunjukkan bahwa income penerima prakerja dibandingkan non penerima itu naik 10%. Lebih tinggi daripada yang bukan penerima. Bahkan Presisi Indonesia menemukan angka lebih besar lagi yaitu 21%. Nilainya berapa? 122.500 sampai dengan 251.000 Baik. rupiah per bulan. Jadi bukti bahwa prakerja itu bisa meningkatkan kesejahteraan ada. Selain itu statistik dari manajemen pelaksana menunjukkan bahwa 2,8 juta peserta kartu prakerja yang sebelumnya menganggur itu sudah bisa bekerja maupun Baik. wirausaha 3 bulan pasca mereka menyelesaikan pelatihan. Baik, Ibu Deni, masih banyak yang ingin kami tanyakan. Sayang waktu kami terbatas. Sekali lagi terima kasih banyak Ibu Deni Puspa Purbasari, Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja Kemenko Perekonomian, sudah bersama kami kali ini. Sukses selalu untuk Anda. Terima kasih.